Bab 46. Tidak juga, jawab Chu Qiao dengan jujur, usia 27 tahun tidak akan dianggap tua di zamanku. Dalam budayaku, orang pada umumnya menikah sangat terlambat. Di mana kampung halamanmu, Kekaisaran Liang, Kekaisaran Wei? Karena kamu mempunyai perasaan yang begitu kuat terhadap Yanbei, mungkinkah kamu benar-benar dilahirkan di Yanbei? Saat dia membicarakannya, wajah Yuan Yue tiba-tiba berubah dan dia dengan cemas bertanya, bisakah kamu menjadi ibu Yansun? Mengingat waktunya, dia seharusnya lebih tua. Chu Qiao tidak tahu reaksi apa yang seharusnya dia berikan. Dia menjelaskan, saya berasal dari dunia yang berbeda, dan saya tidak berada dalam kontinum ruang waktu yang sama dengan Anda. Dunia saya berada di dunia paralel. Tidak hanya kita awalnya dipisahkan oleh ruang, kita juga dipisahkan oleh waktu. Itu akan terjadi mustahil bagi kita untuk melewatinya. Apakah kamu mengerti? Dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan kepada Yuan Yue, dan berharap dia bisa menyampaikan maksudnya kepadanya dengan cara yang bisa dia mengerti. Saat dia mencoba memberi isyarat, dia ingin memberinya analogi yang bagus, tapi tidak bisa memberikan analogi yang bagus. Tapi dia meremehkan kemampuan pemahaman Yuan Yue. Lelaki itu mengerutkan keningnya dan bertanya, jadi ini seperti pohon apel, aku adalah daun di musim semi, dan kamu adalah daun di musim gugur? Chu Qiao tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria itu akan bisa memberikan analogi yang tepat, dan dengan cepat menyetujui, kamu setengah benar. Tidak hanya ada waktu, ada juga ruang. Apakah kamu mengerti? Itu adalah... Oh. Yuan Yue mengangguk, dan dengan santai berkata, jadi aku adalah daun apel di musim semi, dan kamu adalah jeruk di musim gugur. Chu Qiao benar-benar tercengang. Dia tetap tercengang untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengangguk, benar. Dan kemudian Yuan Yue berbalik dan terus memandangi ombak di sungai. Matahari terbenam menyinari wajahnya, memandikannya dengan cahaya keemasan. Chu Qiao tidak bisa menahan rasa takjubnya. Melihat betapa tenangnya dia bahkan setelah mendengar cerita ini, dia benar-benar terkesan dengan ketabahan mental dan kebijaksanaannya yang tetap teguh. Dia sepertinya tidak terlalu tertarik dan tidak menanyakan pertanyaan seperti apa rupa orang-orang di duniamu? Atau, berapa banyak mata yang dimiliki orang-orangmu? Atau, apakah orang-orang di duniamu terlihat seperti binatang buas dan menumbuhkan rambut di sekujur tubuh mereka? Seolah-olah hanya orang-orang di dunia ini yang layak menjadi begitu cantik, memiliki wajah yang sempurna, sedangkan dunia lain terdiri dari binatang buas. Ini adalah ketenangan yang sesungguhnya, tak tergoyahkan bahkan ketika menghadapi bencana. Jadi, seperti apa rupa orang-orang di duniamu? Berapa banyak mata yang dimiliki bangsamu? Setelah keheningan, seorang pria yang dianggap penuh kebijaksanaan tampak sangat tertarik ketika dia bertanya, mungkinkah kalian seperti binatang buas dan ditutupi bulu? Saya pernah melihat beberapa orang di perbatasan selatan seperti itu. Mungkinkah mereka saudara jauhmu? Chu Qiao menarik napas dalam-dalam dan mulai mendidik Yuan Yue tentang pengetahuan tentang dunianya. Matahari sudah terbenam. Bulan bundar naik ke puncak gunung, menyemprot dunia dengan riak perak. Di tengah angin sepoi-sepoi danau, Chu Qiao tiba-tiba merasa ingin menulis puisi. Dia menghela napas dalam-dalam dan berkata, saat bulan terbit dari laut, kita berbagi momen ini tidak peduli jarak di antara kita. Yuan Yue dengan dingin menjawab, kita tidak berada di laut, ini sungai. Chu Qiao mengerutkan kening. Lalu, saat bulan menggantung di atas sungai, Yuan Yue mengerutkan kening dan bertanya, biar ku tebak, itu bukan lagumu sendiri. Kamu hanya menggunakan kembali lagu-lagu dari duniamu, kan? Chu Qiao benar-benar kehilangan kata-kata dan merasa sangat malu. Sesuai dugaannya, dia seharusnya tidak memulai ini. Singer. Keduanya terdiam. Yuan Yue tiba-tiba memanggil namanya, dan dia hanya mengenalinya, hanya untuk mendengarnya berkata, aku tidak peduli siapa kamu sebenarnya.
Awalnya Chu Qiao tidak mengerti apa maksudnya, dan dia berhenti sejenak untuk berpikir. Sambil tersenyum, dia mengangguk, "Aku tahu, aku akan selalu menjadi singermu." Yuan Yue gemetar sambil menundukkan kepalanya dan menatapnya dengan mata penuh gairah. Setelah itu, Chu Qiao segera merasa menyesal, semburat kemerahan mulai muncul di wajahnya. Saat dia hendak menundukkan wajahnya karena malu, Yuan Yue mengulurkan dua jarinya dan dengan cekatan mengangkat dagunya sambil tersenyum, dan berkata, "Katakan itu lagi." Chu Qiao berusaha menghindari tatapan matanya, dan karena merasa malu, dia berusaha menghindari topik itu. "Apa yang kubilang?" Kalimat yang baru saja kamu ucapkan, perintah Yuan Yue dengan tegas, dua neraka di matanya. Dia tidak terlalu bersemangat, tapi tatapannya hangat. "Aku milikmu dan kamu milikku." Chu Qiao mengumpulkan keberaniannya, dan dengan tegas menyatakan, "Sepanjang hidupku, hanya ada dua hal yang tidak bisa aku pertaruhkan, apapun keadaannya. Yang pertama adalah iman dan keyakinanku, yang kedua adalah tubuhku dan pernikahanku. Jika kamu mau semuanya dariku, kamu juga harus memberikan semuanya kepadaku." Yuan Yue mengangkat alisnya, dan menatapnya dengan tatapan aneh sambil dengan santai bertanya, "Semuanya?" "Matikan." Chu Qiao mendorongnya dengan ringan dan memalingkan wajahnya. "Tidak serius sama sekali." "Singer." Yuan Yue tiba-tiba membuka lengannya dan memeluknya erat-erat saat kehangatan menyelimuti dirinya. "Saya senang." Dia diam-diam berkata, "Saya sangat senang." Chu Qiao bersandar ke pelukan pria itu, dan merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Berbalik, dia memeluknya dan dengan tenang menjawab, "Kita tidak boleh berpisah lagi." Yuan Yue bertanya, "Apakah kamu tidak takut mengikutiku ke Zhenhuang?" "Aku semakin takut kita akan berpisah. Setiap kali kita berpisah, banyak hal yang terjadi. Aku khawatir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi, seperti kali ini." Pada hari itu, situasi di Kekaisaran Liang benar-benar kacau. Dia telah mempertaruhkan segalanya dalam pertempuran itu, dan jika dia ceroboh sedikit pun, dia akan jatuh ke tangan musuh. Selama periode ketika Zhang Ziyu hampir sepenuhnya menguasai Kekaisaran, banyak terjadi pembunuhan yang mengakibatkan situasi politik kacau. Setelah dia diangkat menjadi permaisuri, banyak pembunuh mencoba memasuki istana. Tidak hanya itu, dia harus melalui pertempuran terakhir yang melibatkan ratusan ribu tentara. Meskipun dia tidak terlalu merasakan keseluruhan kejadian saat dia asyik melakukannya, dia tiba-tiba merasa terkejut dengan risiko yang telah dia ambil. Yuan Yue memeluknya, dan dengan suara yang dalam meyakinkannya, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini di masa depan." Berjemur di bawah sinar bulan, keduanya duduk diam untuk waktu yang lama. Setelah kembali ke kamarnya, Yuan Yue duduk di tempat tidur. Sambil mengerutkan kening, dia memasuki perenungan mendalam. Dia sedang memikirkan saat yang tepat di mana mereka bisa saling menyerahkan diri sepenuhnya. Ya, ide itu bagus. Siapa yang tahu apa yang bisa terjadi jika keadaan terus berlarut-larut? Seseorang harus memastikan bahwa semuanya sempurna dan lengkap, dan sudah waktunya untuk mengakui perasaannya sepenuhnya. Di tengah malam, dia tiba-tiba berdiri. Dia merasa hari ini adalah saat yang tepat. Yuan Yue selalu menjadi orang yang sangat teliti. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia akan dengan sabar dan tegas melaksanakan rencananya selangkah demi selangkah. Apapun yang terjadi, dia tidak akan berubah pikiran. Karena itu, berikutnya, dia mandi. Setelah berganti pakaian, dia melihat ke cermin. Melihat ke cermin, dia memandang dengan kagum pada ketampanan dan kebenaran orang yang terpantul di cermin. Setelah menikmati kepuasan diri, dia merasa sedikit gugup, dan karena itu, dia duduk dan mulai minum teh. Tehnya sudah dingin, karena cangkir porselen putih dipegang di jari-jarinya yang panjang dan kurus. Bersandar di kursi, dia dengan hati-hati mempertimbangkan kata-kata yang akan dia ucapkan,
dan tindakan apa yang akan dia ambil. Dia memikirkan setiap kata, dan membayangkan segala macam kemungkinan tanggapan yang bisa muncul. Dia terus memikirkan bagaimana dia harus perlahan-lahan menciptakan suasana hati, sambil mempertahankan kendali percakapan seolah-olah semuanya alami. Baiklah, semua baik-baik saja. Setelah meletakkan cangkirnya, dia berdiri dan menuju ke pintu. Namun sayang, saat dia hendak mendorong pintu hingga terbuka, pintu tersebut dibuka oleh seseorang. Di sana berdiri Chu Qiao dengan gaun putihnya. Cahaya oranye dari api menyinari wajah mungilnya dengan cahaya hangat. Dia sedang memegang mangkuk, dengan uap hangat keluar dari mangkuk. Menatapnya, matanya yang jernih mengamatinya dan dia merasa agak aneh ketika dia bertanya, "Sudah larut malam, kemana kamu berencana pergi dengan berpakaian seperti ini?" "Situasi seperti apa ini?" Yuan Yue sedikit terkejut. Sepertinya ini benar-benar di luar dugaannya. Lagi pula, otak Yuan Yue tidak jorok. Dia dengan cepat menjawab dengan serius, "Aku tidur terlalu banyak di siang hari, dan sekarang ingin jalan-jalan. Semakin dekat kita ke utara, cuacanya akan semakin dingin. Kamu mengenakan pakaian yang sangat sedikit, sebaiknya jangan terlalu sering berlari keluar," jawab Chu Qiao kepadanya dengan serius sambil memasuki ruangan dan meletakkan mangkuk di atas meja sambil melambai padanya untuk datang. "Aku lihat kamu tidak makan banyak tadi. Ayo, makan bubur ini." Yuan Yue berjalan mendekat dan melihat bahwa itu adalah semangkuk bubur biasa. Dia menoleh dan berkata, "Kamu berencana membuatku terkesan dengan hal-hal seperti itu?" Chu Qiao memelototinya. "Makan sesuatu saja sudah cukup, jangan terlalu pilih-pilih." Setelah mengatakan itu, dia berjalan mendekat dan menepuk kepalanya seolah-olah dia adalah anak anjing, dan dengan wajah serius, dia berkata, "Setelah makan, jangan berlarian di luar, dan tidurlah lebih awal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Yuan Yue tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Rencananya telah terganggu, namun targetnya telah menghampirinya. Namun dia akan membiarkannya pergi tanpa tindakan apapun. Bubur apa? Dia berdiri dan berjalan keluar pintu. Karena perjalanan ini seharusnya dirahasiakan, kapalnya cukup kecil. Akibatnya, koridornya agak kecil dan hanya bisa dilalui satu orang dalam satu waktu. Saat obor menyinari sosok kurusnya, kemeja putihnya tampak begitu murni dan luar biasa di bawah cahaya redup. Dia berjalan sangat lambat saat kapalnya berguncang di tengah ombak. Itu mengingatkannya pada bagaimana dia berdiri di dermaga di tepi sungai di tengah hujan musim semi, menyaksikan kapal berlayar menjauh. Seolah-olah seluruh langit dinaungi, hanya bara api kecil yang menyala di sampingnya, tidak pernah padam karena menarik seluruh perhatiannya sejak ia masih muda hingga sekarang. Suara nyanyian terdengar saat langkahnya terhenti di depan pintu rumahnya. Pintunya tidak tertutup rapat dan cahaya hangat terlihat keluar. Saat berdiri di dekat pintu, dia bisa mendengar suara seorang wanita bernyanyi dan suara bayi yang menimbulkan kebisingan. Dengan dua lampu oranye yang menerangi seluruh pemandangan, orang dapat melihat bahwa gaun putih Chu Qiao kini tersebar di lantai saat dia menyingsingkan lengan bajunya dan berjongkok di samping ember kayu saat dia sedang memandikan putra kecil Xiao Jie. Ronger benar-benar montok, dan meskipun usianya agak muda, matanya tampak persis seperti mata ayahnya. Dengan matanya sedikit melengkung ke atas, matanya yang seperti rubah hampir tidak terlihat saat dia tertawa. Saat ini, dia duduk di ember kayu sambil memainkan beberapa lonceng di tangannya, menciptakan suara yang tajam. Bayi itu memercikkan air sesuai iramanya, memercikkan air ke Chu Qiao. Setiap kali Chu Qiao mencoba menghindari air, dia akan tertawa gembira. "Ronger, jadilah baik, patuhlah." Chu Qiao berusaha untuk berbicara dengan anak itu. Namun anak itu sama sekali mengabaikannya dan mulai menggeliat di dalam bak mandi. Lebih dari separuh air memercik seperti tsunami.
Jangan nakal sekali. Bahkan ayahmu pun tidak begitu menyebalkan. Setengah tubuh bagian atas Chu Qiao basah kuyup. Ronger mengangkat kepalanya sambil terus membuat keributan. Tangan montoknya meraih pakaian Chu Qiao dan berusaha keluar dari bak mandi. Tindakannya jelas menunjukkan ketidaksukaannya pada mandi.